Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diela Syakira, Muhammad Dilham Nabil Lauza, Sepia Aulia Putri, dan Zahrina Putri akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Islam di Indonesia. Pada subbab yang pertama ini adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah diangkat dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon. Kata ini sudah menggambarkan pendekatan ilmu sejarah yang lebih analogis karena memberikan gambaran pertumbuhan peradaban manusia dengan pohon yang tumbuh dari biji kecil menjadi pohon yang besar, rindang dan berkesinambungan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan merupakan negara dengan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Ada beberapa teori perkembangan Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori yang paling populer adalah teori Gujarat, Persia, Arab, dan Cina. Teori-teori masuknya Islam. Yang pertama itu adalah teori Gujarat. Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia. Masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Mekah atau Arab, berlangsungnya pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Arab. Kedatangan Islam di Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini disebut dengan kota Iran, pada abad ke-13. Yang terakhir adalah teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia diperkirakan masuk dari Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah. Teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang dikembangkan oleh Snak Hukreja, J. Penapel, W.F. Sutherham, J.P. Moghata, hingga Sucipto Wirjo Suparto. Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah dikemukakannya makam Malik Al-Saleh dengan angka 1297. Dalam perkembangannya, teori Gujarat dibantah oleh banyak para ahli. Sejarawan Azumardi Azra menjelaskan bahwa Gujarat dan kota-kota di anak benua India hanya tempat persinggahan bagi pedagang Arab sebelum melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu, pada abad ke-12 hingga ke-13 Masehi, wilayah Gujarat masih pengaruh Hindu yang kuat. Kedua, teori Mekah. Teori Arab atau Mekah didukung oleh J.C. Van Leur, Anthony J. Hals, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama, yaitu orang Arab, bukan hanya sekedar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah kaum pengembara yang telah melakukan islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan terdekat. Terakhir adalah teori Cina. Jane Oberlin tahun 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan
melanjutkan penjelasan atau poin selanjutnya, yaitu melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Poin yang saya jelaskan ini yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Nah, dari pertama yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, dari proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung selama beberapa abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah, atau gelombang-gelombang ini seperti perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, Islam masuk ke Indonesia menurut Hamka pada awal abad ke-7. Artinya, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah, Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Nah, teori ini juga didukung oleh Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam. Oke, lanjut. Nah, perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, dari masa Orde Lama. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dan UUDS 1950, berada pada tingkatan pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara, sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Nah, sedangkan pada demokrasi terpimpin, golongan Islam mendapat tekanan melalui dominasi peranan golongan komunis atau PKI atau yang lainnya. Kemudian masa Orde Baru, munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam itu sendiri di Indonesia. Nah, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Nah, awal 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia, yaitu terjadi pembaharuan gagasan Islam sampai pengajuan konsep fikih dalam pendidikan pesantren. Selanjutnya yaitu masa reformasi atau masa sekarang. Nah, dari runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu Piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Selama periode ini, sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Riau, Sulawesi Selatan, dan Banten menurut penerapan syariat Islam secara formal. Nah, pada era ini juga terbentuklah partai-partai Islam seperti Forum Pembela Islam. Ini bukan hanya saja partai Islam saja ya, maksudnya. Nah, lanjut, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, Laskar Jihad, dan lain sebagainya. Nah, penduduk muslim di Indonesia semakin meningkat sehingga mencapai lebih kurang 88%. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan hubungan Islam, negara, dan masyarakat yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial, seringkali bersifat simbolik yang menyelubungi persoalan politik dan sosial lainnya. Tanpa ada kejelasan sikap dan pandangan para tokohnya yang mendasari penolakan terhadap klaim dan penegasan pihak lain yang ditentangnya. Selain itu, meskipun Islam tidak pernah menjadi agama resmi negara, diskursus keislaman mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan negara tentunya. Nah, kendati masih adanya ambivalensi di kalangan kelompok Islam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu karakteristik Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki watak dan karakteristik yang khas dan berbeda dengan Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia muslim. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam yang khas. Azyu Mardi Azra menyebutkan bahwa watak Islam di Indonesia pada dasarnya lebih damai, ramah, dan toleran.
Aziumardi menambahkan hal ini terjadi karena perbedaan metode penyebaran Islam di Indonesia dan wilayah lainnya seperti Afrika, Eropa, dan lain-lain yang disebut futuh atau pembebasan, yang dalam praktiknya selalu menggunakan kekuatan militer. Karakteristik Islam di Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu tasamuh atau sikap toleransi. Sikap yang ditunjukkan oleh sikap ini adalah tidak saling menghujat antar umat beragama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada, sehingga nantinya tercipta hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis tanpa saling menebar kebencian dan ketakutan. Yang kedua yaitu tawazun atau sikap seimbang. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara ketiga potensi tersebut untuk dapat mencapai kesempurnaan, yakni ihsan kamil. Yang ketiga adalah tawasud atau sikap moderat. Sikap ini memiliki pemikiran yang moderat dengan misi menjaga keseimbangan antara dua macam ekstremitas tersebut. Islam moderat memelihara dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian sama umat Islam maupun umat-umat lainnya. Yang keempat adalah ta'adul atau sikap menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan yang dimaksud adalah sikap adil terhadap memutus suatu perkara. Seorang muslim harus memiliki sikap lurus di tengah-tengah kehidupan beragama. Adanya sikap ini menjadi panutan dalam bersikap dan bertindak lurus, bersifat membangun, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tataruf. Yang kelima adalah sanad atau genealogi keilmuan. Para ulama Nusantara memiliki mata rantai keilmuan sanad yang jelas karena mereka berguru secara langsung pada guru yang jelas keilmuannya. Bagi Islam Nusantara, sanad keilmuan ini penting karena selain untuk menjaga otentitas ajaran Islam, juga untuk melacak konsistensi pemikiran. Sekian, terima kasih. Kemudian masuk ke subbab berikutnya, yaitu peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Peran Islam dalam NKRI itu adalah dalam pembangunan, karena tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para ulama yang turut andil merebut kemerdekaan Indonesia, terbukti dengan lahirnya berbagai organisasi Islam yang berada di barisan terdepan melawan penjajah, seperti halnya Syarikat Islam yang dibentuk menandingi keberadaan Kongsi Dagang India Belanda Aceh. Hasil gagasan The Cokroaminoto dan Agus Salim, di samping juga organisasi Young Indonesia pada 1907 sebagai cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928, termasuk Jamiatul Irsyad, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Merujuk lebih jauh, peranan ulama juga tampak sejak abad ke-15 seperti halnya perjuangan Fathahillah dalam melawan Portugis. Setiap tindakan wajib yang dilakukan bagi seorang muslimin ialah harus didasari tuntunan agama sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut niscaya menjadi dasar untuk tetap berbuat benar sekaligus mengasah kepribadian yang selaras dengan tuntunan agama. Islam dan NKRI merupakan dua inti Indonesia yang sudah selaras dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Realitas seperti ini adalah wujud nyata dari ukhuwah wataniyah. Keberadaan ukhuwah wataniyah harus terus dipertahankan dan dipupuk. Berdasarkan hal tersebut, berikut merupakan pokok-pokok Islam dalam keberlangsungan NKRI. Peran Islam yang pertama adalah umat Islam tidak boleh membenturkan antara Pancasila dan Islam. Yang kedua, umat Islam harus mulai serius memainkan peran bidang ekonomi. Ketiga, umat Islam harus serius untuk memulai memikirkan mengenai Islamic Social Finance untuk menggarap lebih serius berkaitan zakat dan wakaf. Yang keempat, umat Islam harus mulai memikirkan untuk memiliki perbankan karena perbankan akan menjadi salah satu hal penting dalam menyokong kegiatan ekonomi umat. Kemudian yang kelima adalah umat Islam harus mulai memikirkan keadilan bidang pendidikan. Kemudian umat Islam juga harus memikirkan problematika yang bersifat struktural dan kultural. Kemudian yang ketujuh adalah umat Islam harus mulai menggerakkan peran kaum muslimin milenial dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Kedelapan, reformasi pendidikan agama harus terus ditingkatkan sehingga porsi pemberian pendidikan agama di sekolah-sekolah formal mendapatkan porsi yang sama dengan pendidikan umum. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan di kolom diskusi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.